Selamat datang. Kembali lagi bersama saya, Niki Satmaka, di Okta Investama Berjangka Weekly Market Outlook untuk periode 4 hingga 8 Juli 2022. Market Outlook ini kami persiapkan guna membantu Bapak Ibu para trader dalam mempersiapkan minggu tradingnya, karena kita percaya bahwa persiapan merupakan salah satu kunci sukses dalam trading. Sebelum kita mulai Weekly Market Outlook ini, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu slide disclaimer. Mohon dibaca, akan saya biarkan di layar untuk sejenak. Baiklah, saya harap Anda telah membacanya. Mari kita mulai Weekly Market Outlook kita pertama-tama dengan recap apa yang telah terjadi di minggu sebelumnya di periode 27 Juni hingga 1 Juli 2022. Pertama-tama dari Amerika, durable goods order-nya meningkat 0,7%. Ini merupakan peningkatan 3 bulan berturut-turut. Dan dari Eropa, ECB Presiden Christine Lagarde ya, ini mengkonfirmasikan bahwa pembelian aset yang sudah dari tahun 2020 dijalankan akan berakhir pada tanggal 1 Juli kemarin berarti ya. Dan suku bunga akan ditingkatkan sebanyak 25 basis points di bulan Juli ini. Lalu dari Jerman, Harmonized Index of Consumer Prices, ini adalah inflasi ya, dilaporkan 8,2%. Ini menurun dari sebelumnya di 8,7%. Dan dari Amerika, GDP disetahunkan dilaporkan kontraksi sebesar 1,6%. Kontraksi ini sedikit lebih besar, berarti lebih parah kan ya, karena kontraksinya lebih besar dari estimasi 1,5%. Dan dari Fed Chairman Powell ini juga mengingatkan bahwa Fed akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi yang saat ini sedang tinggi. Oke, bila kita lihat dari emas ini akhirnya turun menembus 1.800 perlahan-lahan. Ini juga diakibatkan oleh keadaan inflasi, keadaan komoditas yang semakin turun ya, dan resiko resesi juga meningkat, yang pada ini juga berpengaruh terhadap Aussie yang menurun tajam. Dan Aussie menurun tajam telah menembus low bulan Mei sebelumnya. Dan US 30 Dow Jones ini juga gagal melanjutkan bounce-nya yang meningkat kemarin dan akhirnya menutup semester 1 ini negatif. Ini adalah penurunan semester pertama terparah semenjak 1970. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan melihat kalender jadwal-jadwal terdaftar jadwal ekonomi apa saja di minggu ini. Pertama dari hari Senin 4 Juli 2022. Perlu diingat ya, ini ada 4th of July adalah hari kemerdekaan Amerika. Jadi pasar Amerika malam ini akan libur. Jadi expect untuk pasar Amerikanya sedikit lebih sepi dari biasanya. Di pukul 8.30 malam pasar Kanada, ini waktunya dalam waktu Indonesia Barat ya, UTC plus 7, perlu diingatkan kembali, akan ada laporan S&P Global Manufacturing PMI yang sebelumnya ada di angka 56,8. Berikutnya di hari Selasa pada pukul 8.45 pagi, dari China akan ada laporan Caixin Service PMI, sebelumnya di angka 41,4. Dan di pukul 11.30 pasar Australia akan ada pengumuman suku bunga. Nah, di sini kita bisa melihat pola yang agak berbeda dari waktu-waktu sebelumnya, di mana di sini perkiraannya untuk suku bunga dari RBA akan diturunkan sebesar sebanyak 25 basis point dari 0,85% ke 0,6%. Nah, ini prediksinya nanti akan kita lihat gimana hasilnya di hari Selasa. Lalu pukul 3.30 sore dari Inggris akan ada laporan komposit PMI, prediksinya 3,1, ini angka yang sama dengan angka sebelumnya. Lalu di hari Rabu pukul 4 sore dari pasar Eropa akan ada laporan retail sales yang sebelumnya di 3,9% diperkirakan meningkat ke 5,4%. Dan di hari Kamis, nah ini pukul 1 pagi ya, berarti ini masih sesi hari Rabu Amerika sebenarnya, akan ada laporan FOMC meeting. Nah, ini biasanya merupakan berita penting yang patut untuk kita pantau. Lalu berikutnya di pukul 8.30 di pasar Australia akan ada laporan trade balance. Oke, sebelumnya ada di angka 10.490 surplus. Nah, kita lihat nanti hari Kamis. Dan pukul 12.45 akan ada laporan pengangguran dari Swiss. Oke, sebelumnya di 2,2%, ekspektasinya juga masih stabil di sana. Lalu akan juga ada laporan dari ECB mengenai kebijakan moneternya. Jadi pukul 1 pagi dari Amerika, pukul
6.30 sore dari Eropa. Lalu kita masuk ke pasar Amerika. Di 19.15 pukul 7 malam ya akan ada laporan ADP Employment Change sebelum angka non-farm payroll di hari berikutnya, hari Jumat. Perlu kita ingat ya bahwa ini kan tanggal 8, dimana ini minggu pertama. Sebenarnya minggu pertama bulan Juli adalah minggu kemarin. Jumat pertama bulan Juli adalah minggu kemarin, tapi itu tanggal 1 banget. Jadi NFP-nya di hari Jumat ini. Oke. Nah, ADP Employment Change diperkirakan akan meningkat. Dan dari Kanada, ini International Merchandise Trade-nya juga diperkirakan meningkat ya, ekspor import ini balance of trade juga dari 1,5 miliar ke 2,2 miliar. Lalu berikutnya dari Amerika, ini juga goods and service trade-nya diperkirakan mengecil defisitnya dari yang tadinya 87 miliar menjadi defisit 85 miliar. Oke, lalu initial jobless claims, oke, klaim pengangguran masih relatif stabil dari 231 ke 230, oke, menurun sedikit. Berikutnya di hari Jumat pada pukul 7.30 malam pasar Kanada akan ada laporan pengangguran yang sebelumnya dari 5,1% ke 5,2%. Dan dari Amerika inilah yang harus kita pantau sekali ya, ini adalah non-farm payroll. Oke, prediksinya adalah non-farm payroll-nya menurun dari bulan sebelumnya di 390, ini akan ada 250. Oke, jadi sedikit menurun. Nah, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa, dan ini biasanya memiliki dampak yang kuat terhadap pasar, terutama terhadap USD. Yang perlu kita tahu juga, USD saat ini kan sedang meningkat sekali ya, sedang sangat meningkat, makanya emas pun turun, dan banyak juga mata uang seperti Euro, GBP, Aussie yang melemah. Oke, diakibatkan dolar yang semakin menguat dan suku bunganya juga menguat. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke technical yang harus kita pantau ya. Pertama-tama dari emas. Emas sudah tembus 1.800 ya tadi ya, karena dolarnya menguat kan, emasnya juga melemah. Oke. Nah, kita akan menargetkan low bulan Mei di 1786 ini, dan support mingguannya ada di 1750. Tapi karena ini juga masih area sideways, jadi expect harganya bergeraknya pelan dan rada muter-muter sekitar situ. Lalu Aussie telah menembus bulan Mei. Support major berikutnya agak jauh nih di 0,65. Jadi kita sebenarnya berpotensi melihat kelanjutan penurunan juga. Nanti kita akan lihat gimana opening price-nya dan apakah seller berhasil bisa mendorong harga lebih turun lagi. Oke, dari Dow Jones US 30 ini juga gagal mempertahankan bounce-nya. Oke, dan akhirnya minggu kemarin ditutup negatif, dan bulan Juni pun ditutup negatif. Semester pertama 2022 ditutup negatif terparah sejak 1970. Nah, namun sebenarnya karena di akhir minggu kemarin, hari Jumat, ada sedikit perlawanan, kita juga masih closingnya di atas pembukaan minggu sebelumnya lagi. Jadi apakah buyer bisa berusaha menahan nih area ini? Nah, ini kita perlu waspadai di minggu ini. Nanti kita akan lihat chartnya. Oke, pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu dari emas ya. Nah, ini dia area sideways-nya emas. Ini area sideways yang perlu kita perhatikan, area sideways ini. Dan karena kita kembali lagi ke dalam area sideways ini, jadi expect untuk harga bergeraknya pelan. Nah, kita lihat ini adalah yang terjadi di minggu kemarin. Oke, emas perlahan-lahan nurun, dan akhirnya 18.00 ini sudah jebol, dan 17.86 kemarin di hari Jumat sebenarnya udah sempat kena dan ada bounce, memang ada reaksi dari sana. Nah, itu di hari Jumat. Nah, cuman perlu kita lihat apakah buyer ini bisa menahan area ini, tapi memang sisi yang paling kuatnya masih di seller. Nah, balik lagi tadi, ini area yang cukup sideways ya, jadi expect untuk harga tuh rada pelan dan agak zigzag, agak sideways, muter-muter di sini, mirip kayak gerakan yang ada di sini. Jadi ini dua support kita, 1786 dan 1750. Oke. Berikutnya dari Aussie. Oke, Aussie ini kita akhirnya turun, dan akhirnya bulan Mei ini adalah low bulan Mei ditembus. Oke, yang ini ya, low bulan Mei setelah ditembus, meskipun kemarin pada hari Jumat di akhir sesi tetap ada perlawanan sedikit. Oke, bisa kita lihat ini ada tailnya, tapi ini masih sangat tidak signifikan. Bila kita lihat dari time frame weekly, nah, jika area support ini saat ini yang di 6800 ini ditembus, area support kita berikutnya ada di 0,65. Nah,
Jadi jika kita lihat nih ada push dorongan dari seller yang terus membawa harga turun, ini kita berpotensi mengalami penurunan yang tajam sebenarnya. Jadi itu yang kita harus bersiap-siap. Jadi area-area resistance yang baru saja terbentuk kemarin nih, area-area seperti 0.69 ini harus sangat diperhatikan dan bisa menjadi opportunity untuk short sell di sana jika seller masih membawa harga turun. Lalu berikutnya dari Dow Jones, oke, US 30 ini bisa kita lihat minggu kemarin kita akhirnya merah lagi, ditutup negatif lagi setelah minggu sebelumnya lagi positif. Oke, jadi tidak berhasil ya sustain pergerakan momentum positif ini dan membawa harga naik. Tapi perlu kita ingat bahwa penutupan minggu kemarin ini masih di atas opening dari minggu sebelumnya. Oke, jadi ini candlenya overall dua candle ini masih positif dan jika digabungkan ini merupakan candle bullish. Nah, jadi karena ini masih ada potensi bullish. Nah, ini kita harus lihat gimana di minggu ini, apakah buyer masih bisa menahan area ini dan bisa berusaha untuk membawa harga naik, meskipun yang sisi yang lebih dominannya tetap masih seller lah yang masih lebih dominan, tapi buyer tidak serta-merta kalah begitu saja, masih ada potensi untuk buyer mengalami peningkatan. Nah, itulah yang harus kita pantau di minggu ini. Oke, level-level yang perlu diperhatikan adalah level 31500 itu, level 31500 ini jika ditembus ini berpotensi resistance-nya menjadi support dan untuk dorongan bayarnya nanti ke depannya. Tapi kalau tidak berhasil tembus, ya inilah seller yang masih terus mendominasi. Jadi itulah yang level yang harus pertama kali ditembus oleh buyer. Sedangkan pertahanan bayarnya masih ada di low sebelumnya ya di 29.500. Oke, sekian merupakan weekly market outlook kita di minggu ini. Tradinglah dengan disiplin. Happy hunting traders.